Risiko imbal hasil adalah potensi kerugian akibat pergerakan imbal hasil di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank. Secara regulasi, risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Risiko ini timbul karena adanya perubahan perilaku nasabah dan pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat yang diterima dari bank syariah. Nah, pada bank syariah kan dalam pembiayaan dan pendanaannya eh, tidak menggunakan tingkat suku bunga, tetapi menggunakan akad sirkah atau kerjasama yang berupa mudharabah dan musyarakah, sehingga berdampak pada munculnya profit and loss sharing atau PLS. Nah, PLS ini adalah perjanjian kontraktual antara dua atau lebih pihak yang bertransaksi yang memungkinkan mereka untuk menyalurkan sumber dana dari nasabah untuk diinvestasikan dalam suatu proyek untuk berbagi dalam untung dan rugi finansialnya. Di dalam risiko imbal hasil muncul dari ketidakpastian dalam imbal hasil yang dihasilkan oleh institusi atas aset mereka. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan penyimpangan dari harapan pemegang jumlah investasi. Semakin besar tingkat penyimpangannya, semakin besar pula risiko imbal hasilnya. Risiko imbal hasil muncul karena adanya ketidakcocokan atau mismatch antara sumber pendapatan dengan pengeluaran. Misalnya, ketika sebuah bank memiliki sumber pendapatan utama dari pendapatan bunga kredit relatif tetap, sementara ia memiliki kewajiban yang senantiasa berubah seperti bunga tabungan ataupun deposito. Pendapatan utama bank syariah bersumber dari penyaluran pembiayaan yang harus dikelola dengan baik, sehingga memberikan keuntungan atau profitabilitas. Bank harus mengelola dengan baik risiko-risiko seperti mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari operasional maupun bisnis bank. Risiko imbal hasil tidak bisa dihilangkan dikarenakan risiko ini timbul karena antara lain adanya perubahan perilaku nasabah dan pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank. Nah, perubahan ekspektasi bias disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank atau faktor eksternal seperti naiknya return imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari bank kepada bank lain. Perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan dari jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Selanjutnya yaitu konsep dasar dan dampak risiko imbal hasil. Imbal hasil atau return adalah keuntungan yang diciptakan oleh instrumen investasi yang diberikan kepada investor pada periode waktu tertentu. Return dapat mencakup pendapatan dan keuntungan dari kenaikan harga. Risiko imbal hasil berdampak secara tidak langsung terhadap profitabilitas bank, karena bank harus menyisihkan keuntungannya untuk membayar bagi hasil deposan yang telah ditetapkan meskipun bank terekspos risiko kredit dan risiko pasar. Para bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prudensial banking prinsipal terutama dalam penyaluran kredit agar risiko yang muncul dapat dimitigasi dengan baik. Proses pengukuran adalah penting untuk melihat potensi ancaman yang ada dan material serta dapat memberikan dampak pada posisi neraca. Bank syariah akan memastikan apakah mereka memahami karakteristik yang berbeda dari posisi neracanya pada mata uang yang berbeda di mana mereka beroperasi. Bank syariah harus menghitung jatuh tempo behavioral kontraktual dari transaksi dalam penilaian eksposur risiko ini.
yang dalam konteks lingkungan di mana mereka beroperasi dan perubahan kondisi pasar. Contohnya ialah pembiayaan lebih awal dari nasabah mudharabah dan transaksi ijarah. Konsekuensi dari risiko imbal hasil adalah risiko displaced komersial. Bank syariah mungkin berada di bawah tekanan untuk membayar kembalian di atas rata-rata dari tingkat pendapatan yang dibiayai dari dana pemegang rekening investasi bagi hasil yang kinerja asetnya berkinerja di bawah pesaing. Bank syariah dapat memutuskan untuk menggunakan bagian haknya untuk membagi seluruh share dan mudharib untuk menguntungkan pemegang rekening investasi sebagai keputusan komersil. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen risiko imbal hasil. Yang pertama, identifikasi risiko. Risiko yang dapat diidentifikasi adalah risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko regulasi, dan yang terakhir ada risiko reputasi. Yang kedua ada penilaian dan analisis risiko, yang dimana di sini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama ada quantitative analysis atau penggunaan model matematika dan statistik untuk mengukur risiko seperti value at risk, analisis sensitivitas, dan stress testing. Yang kedua ada kualitatif analisis atau penilaian risiko berdasarkan wawasan dan pengalaman subjektif, termasuk seperti teknik analisis SWOT dan wawancara dengan para ahli. Yang ketiga ada pengendalian dan mitigasi risiko, yang termasuk di dalamnya adalah diversifikasi, hedging, asuransi, dan kebijakan internal. Yang keempat ada pemantauan dan pelaporan risiko. Pemantauan yang pertama adalah pemantauan berkelanjutan. Melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap risiko yang diidentifikasi untuk memastikan bahwa risiko tersebut tetap terkendali. Yang kedua ada pelaporan risiko, yang mana melaporkan risiko secara berkala terhadap manajemen dan pihak terkait lainnya. Ruang lingkup yang kelima ada evaluasi dan peninjauan kembali. Yang pertama ada evaluasi kinerja atau mengevaluasi efektivitas strategi manajemen risiko yang telah diterapkan. Yang kedua ada peninjauan kembali, yang mana mengkaji ulang dan memperbarui pendekatan manajemen berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kondisi pasar. Selanjutnya adalah contoh kasus dan cara penyelesaiannya. Yang mana contoh kasus manajemen risiko imbal hasil adalah ada seorang investor yang memutuskan untuk menginvestasikan sejumlah uangnya pada suatu reksadana yang memiliki tingkat imbal hasil yang sangat tinggi. Namun dalam beberapa bulan terakhir, nilai investasinya mengalami penurunan yang sangat signifikan yang diakibatkan oleh fluktuasi pasar yang tidak terduga. Dalam hal ini, penyelesaian kasus yang dapat dilakukan adalah yang pertama, dengan melakukan evaluasi portofolio. Investor dapat melakukan evaluasi terhadap portofolio investasinya, termasuk mempertimbangkan diversifikasi investasi dan risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, konsultasi dengan para ahli keuangan. Investor dapat berkonsultasi dengan ahli keuangan untuk mendapatkan saran dan rekomendasi terkait langkah yang perlu diambil untuk mengurangi risiko dan mengoptimalkan imbal hasil investasi yang dilakukan. Yang ketiga, revisi strategi investasi. Investor perlu merevisi strategi investasinya, termasuk mempertimbangkan untuk melakukan realokasi aset atau mengubah alokasi portofolio sesuai dengan tujuan investasi jangka panjang. Yang keempat, sabar dan tidak panik. Investor perlu tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi fluktuasi pasar yang tidak terduga.